Hijriah yang bertepatan pada keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan dijakan nama-nama pengurus yang akan dilantik sebagai bentuk penghormatan Makbul Esos. Badan Pengurus Lalu Wiranata SIPMA, Ketua 2 Taufik. Sedangkan anggota berdiri di tempat masing-masing. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ketua Umum Pengurus Wilayah MES Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terhormat Ibu Dr. Baik Mulyana MPDI untuk berkenan menempati posisi yang telah dipersiapkan untuk melantik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah saudara bersedia menjadi pengurus masyarakat ekonomi syariah? Apakah saudara bersedia menjaga nama baik dan menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi? Apakah saudara bersedia berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami melantik saudara sebagai pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Kabupaten Lombok Tengah periode 1442 Hijriah 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Ketua Umum Pengurus Daerah MES Lombok Tengah untuk memimpin pengucapan ikrar pengurus dan diikuti oleh seluruh jajaran pengurus daerah MES Lombok Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Nursyah Esos MSI, kami persilahkan. Ya. Ikrar pengurus masyarakat ekonomi syariah Kabupaten Lombok Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kami pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Kabupaten Lombok Tengah berikrar. 1. Bersungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan menjalankan amanah sebagai pengurus untuk mewujudkan visi misi dan tujuan masyarakat ekonomi syariah. 2. Bersungguh-sungguh untuk senantiasa mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan aplikasi ekonomi syariah. 3. Bersungguh-sungguh untuk mensosialisasikan dan mengedukasi ekonomi syariah kepada masyarakat secara berkesinambungan. Semoga Allah meridhoi dan melindungi setiap langkah dan usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kepada para pengurus yang sudah dilantik dan Ketua Pengurus Wilayah MES Nusa Tenggara Barat untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya penyerahan
SK dari Ketua Umum PWMES NTB kepada Ketua Umum Pengurus Daerah MES Kabupaten Lombok Tengah. Kami ucapkan selamat kepada pengurus daerah MES Kabupaten Lombok Tengah yang telah selesai dilantik. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik, menjaga marwah organisasi dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Lombok Tengah khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Humas dan Protokol yang Nusa Tenggara Barat, sekaligus juga Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Bapak Najamuddin Ami SOS MM. Yang saya hormati juga hadir berserta kami dari pengurus wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah, ada Ibu Kepala Dinas Perindustrian Ibu Nuryanti SEMM, kemudian juga dari Dinas Perdagangan Ibu Bayi Nelly yang Ibu Sekdis. Alhamdulillah juga beliau semua adalah pengurus di Masyarakat Ekonomi Syariah. Kemudian yang saya hormati dari pembina PWMES Nusa Tenggara Barat dari OJK yang mewakili Pak Kepala Pak Muhammad, ini senantiasa bersama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah. Ada juga dari BI yang saya hormati tuan rumah sekaligus Ketua Pengurus Daerah MES Lombok Tengah Bapak Sekda Bapak Haji Nursiah, Bapak Dr. Haji Nursiah. Kemudian ini hadir juga ini guru tiang, orang tua tiang juga, Bapak Dewan Pakar PD MES Lombok Tengah Mami Lalu Makbul, serta sebelah kanan saya ini banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan. Ada Pak Asisten juga, Ampura tidak bisa sebut satu persatu niki. Alhamdulillah bahwa pada sore hari ini kami sangat berbahagia sekali di Masyarakat Ekonomi Syariah Nusa Tenggara Barat, karena pada hari ini kami dalam periode kepengurusan ini dari September kami sudah mengkonsolidasikan hampir 10 kabupaten kota, tetapi yang baru bisa kami definitifkan dan mendapatkan SK baru 2 pengurus daerah. Yang pertama adalah pengurus daerah Kabupaten Lombok Timur, dan hari ini pengurus daerah Kabupaten Lombok Tengah, dan insya Allah minggu depan pengurus daerah Kabupaten Lombok Utara. Dan insya Allah bersama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam minggu kedua ya Pak Muhammad dari OJK, kami akan bersama dengan Pemprov Masyarakat Ekonomi Syariah untuk roadshow terkait dengan sosialisasi program melawan rentenir berbasis masjid di Nusa Tenggara Barat, khusus di Pulau Sumbawa. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Masyarakat Ekonomi Syariah ini sebenarnya adalah perkumpulan dari individu, institusi maupun perorangan, praktisi, akademisi, dan semua komponen masyarakat yang memiliki komitmen, memiliki keinginan terkait dengan pengembangan ekonomi syariah. Ini Bapak Ibu sebenarnya sudah mungkin pernah mendengar tentang ini.
tentu saja masyarakat ekonomi syariah bagi kita semua mungkin terasa baru. Jangankan ibu-ibu yang jamaah saya ini kebetulan dari Pandan Indah ya, Desa Pandan Indah, Dusun Kreak, Desa Sekda gitu. Jadi ini jamaah secara tidak langsung, ini jamaah dari Al-Mansuriyah pondok kami di Burdir. Jadi sudah sama-sama keluarga besar jadinya ya. Jadi ini yang kebetulan bukan karena jamaah dari Al-Mansuriyah, tetapi memang dalam kesempatan yang pertama masjid di Dusun Kreak lah yang pertama mengakses untuk program ini. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya pengurus daerah MES, apa sebenarnya masyarakat ekonomi syariah itu? Tentu kita semua bertanya-tanya, apa sih makhluk apa dan jenis kelaminnya apa masyarakat ekonomi syariah ini? Jadi seperti yang saya sampaikan, masyarakat ekonomi syariah ini adalah sebuah organisasi non pemerintah, kemudian bukan juga di bawah partai politik dan lain sebagainya, adalah organisasi independen di mana di sini kita berkumpul semua akademisi, perorangan, profesi, lembaga, kemudian juga dari pemerintah dan lain sebagainya yang seperti tadi punya keinginan yang sama, punya niat yang sama untuk mensosialisasikan dan mengembangkan ekonomi syariah. Dalam misi sederhananya, kita ingin bagaimana MES ini memiliki kontribusi untuk memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Kita setiap hari tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan transaksi-transaksi ekonomi. Kalau dalam bahasa fikihnya itu adalah muamalah. Nah, apakah muamalah kita yang setiap hari ini jangan-jangan juga tidak jauh atau sangat jauh dari prinsip-prinsip ekonomi syariah? Nah, mayoritas Indonesia atau kita sendiri di Lombok, khususnya Lombok Tengah, hampir mayoritas semuanya adalah Muslim. Apakah Bapak Ibu selama kita menjadi Muslim ini, sudahkah berapa persen dari perilaku keagamaan kita atau perilaku hidup kita itu sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah? Nah, karena apa? Di situ Bapak Ibu, saya misalnya, kenapa juga saya orang pendidikan, tetapi kenapa juga hari ini terjun menjadi praktisi di ekonomi syariah? Ya karena itu ada satu keyakinan bahwa jangan-jangan apa yang kita lakukan, transaksi-transaksi ekonomi yang kita lakukan ini jangan-jangan juga tidak berimbas kepada seluruh proses keimanan kita, seluruh proses bagaimana cara kita beragama, sehingga itu mendatangkan jauh dari keberkahan hidup kita. Nah, kata orang, bukan kata orang, katanya guru-guru kita, sedikit saja kata Imam Syafi'i itu dan Imam Ghazali misalnya, saya masih ingat di pesantren itu, satu suap saja, sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita dan itu menjadi aliran darah, maka ada 40 hari ibadah kita tidak diterima. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya sepanjang hidup kita ini, saya hari ini 44 tahun misalnya, berapa kali suapan misalnya itu makanan atau apa saja itu yang masuk menjadi darah dan daging di dalam diri kita itu ada unsur-unsur ribanya di situ. Jelas di situ. Allah mengharamkan riba, tapi Allah menghalalkan jual beli. Riba sama jual beli ini kan beti-beti katanya, beda-beda tipis. Karena sama-sama ini. Tetapi apa bedanya? Nah, jadi disitulah sebenarnya panggilan kita, saya sebagai pribadi, sebagai seorang Muslim juga berkeinginan, walaupun tidak sempurna, tetapi kita memulai ikhtiar-ikhtiar itu. Sehingga hari ini Bapak Ibu, apa yang disebut dalam program yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Mawar Emas ini, yang digagas di ide dasar oleh Bapak Gubernur, kemudian
kami dengan Dewan Pembina di OJK, BI, dan Masyarakat Ekonomi Syariah sendiri mengkreat dan melaksanakan atau mengimplementasikan ide untuk bagaimana bisa menumbuhkan musuh alami bagi para rentenir ini. Pasti tidak bisa, karena ini usia rentenir itu sama dengan usia kebudayaan kita, sama dengan sejarah kehidupan manusia, begitu ada pasti ada itu. Nah, tetapi sebagai seorang muslim maka kita juga kewajiban untuk berikhtiar. Hasilnya bagaimana? Nggak ada masalah. Bukan kita penentunya, tetapi bahwa mudah-mudahan jejak ini kita sendiri masyarakat ekonomi syariah dianggap atau termasuk dalam golongan orang-orang yang menginisiasi kebaikan. Nah, tidak ridho dalam hati itu kan, kenapa mesti masjid? Nah, kenapa mesti masjid? Karena kalau kita belajar dalam sejarah, masjid itu adalah sumber dari dalam sejarah perjuangan Rasulullah, perjalanan Rasulullah adalah masjid menjadi satu-satunya sentral membangun peradaban umat. Di situ Nabi mengajarkan ilmu, di situ Nabi bermusyawarah, di situ Nabi mengajarkan tentang kehidupan masyarakat yang madani, di situ membangun ekonomi, di situ juga mendiskusikan strategi perang dan lain sebagainya. Nah, kita ingin masjid-masjid yang megah seperti hari ini kita berada di halaman Masjid Agung yang tentu saja tidak bisa terbangun kecuali oleh keikhlasan para pendiri. Nah, ini yang kita lupakan gitu. Masjid Agung ini juga dulu berapa tahun, tetapi ketika sentuhan keikhlasan oleh para pengelolanya dan pelanjut dari itu, maka dia bisa berdiri. Tetapi ketika usisa minal kesombongan, kemudian ketika suatu bangunan itu dibangun dengan dasar kesombongan, nggak mungkin bisa dia megah, tetapi hampa. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang kami ingin sampaikan, PR pertama, kenapa mesti masjid? Supaya masjid yang dibangun megah oleh masyarakat kita, Nusa Tenggara Barat khususnya, di kampung-kampung, di dusun, itu tidak hanya difungsikan untuk ibadah, tetapi juga difungsikan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk melayani fungsi-fungsi sosial, untuk mewujudkan apa yang disebut dalam agama itu adalah masolihul ummah atau tujuan kita beragama. Apa tujuan kita beragama, Bapak Ibu? Ini mungkin yang hanya mengingatkan. Yang pertama yang disebut dengan hifzuddin. Bagaimana kita memelihara agama kita di situ. Kemudian yang kedua hifzur ruh. Bagaimana kita menjamin dan menjaga supaya jangan ada orang yang mati sia-sia. Karena apa? Nyawanya melayang. Ini tugas kita ini. Hifzur ruh. Kemudian yang kedua adalah hifzuddin, menjaga supaya agama kita baik, tingkat literasi keagamaan kita baik. Sebagai masyarakat, pengurus masyarakat ekonomi syariah berkewajiban untuk meningkatkan literasi pemahaman terhadap ekonomi syariah. Seperti tadi, kenapa misalnya kita agak cerewet sedikit, saya beli, saya jual, itu apa? Karena disitulah ada akadnya. Ampurut yang ibu-ibu nggih bapak kadang-kadang yang ekstrem memberikan contoh. Apa bedanya misalnya orang yang kumpul kebo dengan orang yang menikah secara sah? Aktivitas sama, kita bisa tinggal satu rumah, kita bisa tinggal kemana-mana, pergi kemana-mana. Tetapi kenapa menikah dengan kumpul kebo haram tapi menikah boleh? Aktivitas sama. Karena yang membedakan di situ adalah akadnya. Angkah tukar atau saya terima nikahnya ini. Itu saja yang bedanya. Sama dengan riba ini. Bisa saja aktivitas kita sama jual beli, tetapi di situ karena kita tidak akad dan tidak ada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kita ini seperti apa? Antarodin, saling meridoi. Kemudian apa? Jujur, terpercaya, amanah, menjaga konsistensi kualitas produk kita. Itu kan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Tapi itu tidak kita abai, kita lalai, maka tingkat literasi agama kita berarti masih rendah. Kebaikan yang berdampak itu namanya berkah. Walaupun sedikit, tapi kita bisa memberi manfaat. Itu adalah keberkahan yang Allah kasih.
Nah, mungkin itu saja ibu-ibu. Terakhir saya ingin menyampaikan satu ini dari kata-kata orang Arab itu, supaya kita termotivasi untuk menjadi orang kaya. Saya belum sih kaya, Bu. Berikhtiar menjadi orang kaya. Apa katanya itu? Harrik yadaka yunzal alaika rizka, katanya. Jadi kalau kita mau kaya, maka kita harus menggerakkan tangan kita. Harrik yadaka, gerakkan tanganmu. Yunzal alaika rizka, maka Allah akan menurunkan rizki kepadamu. Lamu momot menculik balik, nggak mungkin rizki itu datang, Bu. Saya assalamualaikum, niki rizki 100.000, nggak mungkin. Nah, maka harus kita gerakkan diri kita, gerakkan tangan kita untuk bekerja. Nah, jadi supaya apa? Kita tidak saja ngaji fikih, tapi kita ngaji sugih. Bagaimana caranya kita kaya? Supaya apa, Ibu? Mudah-mudahan dengan rizki yang kita peroleh, Allah kasih jalan untuk kita bisa ziarah ke makam Rasulullah, kita bisa ziarah ke Ka'bah. Wah, berdoa Ibu. Nah, jangan di rumah berdoa ibu-ibu ini dari dia mantep tercatat. Bahasa Lombok Tengah dia mantep tercatat li lendang dacok kalau nanti bisa pergi ziarah. Nah, jadi itu ibu-ibu nggih, mudah-mudahan rezeki yang kita peroleh itu berkah dan bisa kita membantu keluarga, membantu orang lain. Nah, jadi itu semangatnya. Jadi saya hanya berpesan pada ibu-ibu nasabah, kalau yang ini sudah lewat beliau-beliau ini. Jadi ibu-ibu nasabah saya ini, karena jamaah saya khususnya, harrik yadaka yunzal alaika rizka. Jadi gerakkan tangan kita itu pasti Allah akan kasih rezeki. Nah, jadi itu semangatnya untuk berusaha. Oke, tetap semangat. Jadi anak-anak kita besok jadi anak yang soleh solehah, maka dia yang akan menjadi generasi yang pada yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Nusa Tenggara Barat menyerahkan buku tabungan kepada perwakilan nasabah program Mawar Emas dan pemberian santunan anak yatim. Kepada perwakilan para penerima dipersilahkan mengambil tempat dan mohon berkenan kepada Bapak Dr. Haji Nursiah Esos MSI, Branch Manager Kantor Cabang Peraya Bank NTB Syariah, Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendampingi. Dan kepada perwakilan para penerima dipersilahkan mengambil tempat. Atas nama 1 Aminah. Selanjutnya Ibu Hajah Zainab. Selanjutnya Ina Samsul Arifin. Selanjutnya Ina Nurul Wahidah. Selanjutnya Ina Lahim. Selanjutnya Ina Lisim. Selanjutnya Ina Maini. Selanjutnya Ina Masim. Selanjutnya Ina Naimi.
Selanjutnya Ina Nurindasari. Selanjutnya Ina Nurdin. Selanjutnya Ina Nurul Minasari. Selanjutnya Ina Rauhun. Selanjutnya Ina Rin. Selanjutnya Ina Saina. Selanjutnya Ina Samina. Selanjutnya penyerahan santunan kepada anak yatim piatu. Kepada perwakilan kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. SOS MSI kami silakan. Setengah 6. Salah dinangone nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerasan logom sasampun pulih keteng nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baron mes nih. Tolong wartawan jangan dengarkan dulu nggih.